Kembali lagi di channel Mama Andriana. Hai. Hai guys, hari ini adalah hari puasa ya guys, untuk hari kesekian kalinya dan aku baru bikin video. Di sini aku sudah bawa pisau sama aku udah bawa panci. Sini yang ini aku mau ambil bayamnya ya. Bayamku udah tumbuh banyak banget. Bayam yang sebelumnya itu sudah aku potong ya guys, karena sudah nggak tumbuh daunnya lagi, tapi ada bijinya banyak, jadi aku potong dulu supaya dia yang bawah tumbuh tunasnya ya guys. Terus ternyata setelah aku lihat-lihat, bayam yang itu bijinya itu kena angin ya guys, terus masuk ke pot-pot yang lain dan tumbuh banyak banget bibit bayam yang lainnya di pot-pot yang lain, dan sekarang sudah tinggi-tinggi segini guys, dan ada yang daunnya lebar-lebar. Dan aku mau masak aja ya guys ya, buat menu buka puasa hari ini. Di situ juga ada yang namanya kunci, nanti aku mau ambil juga buat pelengkap sayur bayam. Oke guys, stay tune di YouTube aku. Bye. Seperti ini guys yang aku maksud, bayamnya tumbuh di pot-pot seperti ini. Ini dari biji yang terbang-terbang ya guys. Ini ada yang lebar banget. Ini aku mau ambil dulu seperti biasa. Aku turun dari atas, aku lompat ke depan. Ini pelan-pelan, takut jatuh guys. Ini aku udah mulai ambilin bayamnya. Ada yang di samping sini dulu. Terus pokoknya aku ambilin aja. Ini aku potong setengah batangnya gitu guys, supaya tunasnya nanti bercabang dan tumbuh dengan banyak guys. Ini seperti inilah, pokoknya dilihat dulu. Terus saat aku sibuk-sibuk lagi motong-motong daunnya ini, tiba-tiba ada tetanggaku manggil guys. Bayem, wake mbak, nandur ye, nandur ye. Bijiku akeh. Oh iya. Enak iku. Enak iku di saya. Apa nih? Iki kamu. Kalau yang nggak tahu, itu tadi aku ngomong pakai bahasa Jawa ya guys. Jadi dia tanya aku lagi ngapain, terus aku bilang lagi panen bayem. Terus aku tawarin mau nanam apa enggak, aku punya biji banyak gitu. Dia malah itu guys, malah pamer blimbing wuluhnya yang udah berbuah. Terus habis itu dia bilang, katanya suruh aku nanam kangkung. Terus aku bilang gini guys, ini ada, aku bilang gitu guys. Terus ya udah, dia masuk ke dalam rumah guys. Loli in frame guys, dia turun ke bawah. Terus ini bayamnya aku sudah selesai petik, aku lompat lagi ke dalam rumah. Banyak sekali guys. Ini daunnya ada yang besar-besar ya, segini besar banget guys. Ini banyak banget. Baru juga lompat ke dalam rumah, ini aku lupa, ternyata aku belum ngambil kuncinya, dan aku lompat lagi ke depan, aku gali-gali tanahnya, terus ambil kunci sama daun-daunnya sekalian. Aku ambil 3 batang seperti ini aja guys. Ini untuk buah kuncinya sedikit, jadi nanti untuk pangkalnya aku mau masukin aja ke dalam sayuran guys. Aku berhasil memetik kunci ya. Nggak tahu ini bawahnya nggak tumbuh, kayaknya ada kecil, cuman ya udah, ambil sama daunnya. Aku mau searching dulu ini daunnya bisa dimasak apa enggak ya. Lihat loli di situ,
Dia ngikut guys, dia ngikut aku. Tuh daun bayamku dimakan sama dia. Gimana sih ini anak? Ali, Ali, fokus dia. Dia itu nggak beneran dimakan guys. Nanti habis digigitin kayak gitu ya, dimuntahin sama dia nggak bisa nelan. Nggak tahu apa suka apa gimana ya sama rasanya ya, lucu banget deh. Bukan cuma Loli, ada Mac juga, ada Lita, semuanya gitu guys. Jadi ya udahlah, biarin, asal dia nggak bosen ya, dia seneng di sini. Ya udah, gitu aja guys. Sekarang lanjut kita masak. Setelah aku searching, katanya daun kunci ini bisa dimasak tapi dibikin tumisan biasanya. Jadi karena aku mau bikin sayur bayam sama telur, jadi aku mau bikin telurnya seperti telur yang ada di nasi padang itu ya guys. Kalau di nasi padang telurnya pakai daun kunyit, aku mau coba bikin pakai daun kunci guys. Kalau menurut aku daun kunci dan daun kunyitnya ini teksturnya sama ya guys, jadi mau aku coba aja. Harusnya sih masuk ya guys. Dan di sini ada Zeus, dia gangguin aku terus, dia kepo aku lagi ngapain, dia kepo sama daun-daunnya ini, jadi aku kasih aja dia batang-batangnya, dia coba buat rasa-rasain gitu guys. Pokoknya ini aku kutipin bayamnya, aku mau kutipin sampai selesai dulu, terus habis itu aku pisahin kuncinya antara yang bawahnya pangkalnya itu dengan daunnya guys. Kalau yang di Jawa namanya itu boros ya guys, kalau namanya untuk daun yang mudanya itu yang di tengah. Pokoknya seperti itulah aku bikin hari ini. Aku pisah-pisahin dulu karena ada daunnya yang warnanya agak kuning-kuning pinggirnya, itu aku buang aja guys karena ketuaan ya guys buat daun kuncinya. Jangan lupa ya guys, ini akar sama tanah-tanah yang menempel di bawahnya ini kita potong, kita buang aja. Kita harus bersih banget ya guys karena ini masih mengandung tanah-tanah guys. Setelah aku bersihin dan aku potong ini pangkalnya, terus aku buangin daun yang kuning ini, yang muda-mudanya ini aku mau potong kecil-kecil guys. Untuk daun kuncinya ini teksturnya sedikit kasar ya guys, ada berserat gitu, dan baunya tidak seharum seperti pangkal ataupun buahnya yang di dalam tanah itu. Ini aku potongnya seperti ini guys, kecil-kecil, memanjang seperti ini. Ini agak susah buat yang di pangkalnya karena itu berserat ya guys, keras-keras gitu saat dipotong. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah yang ini guys. Habis itu kita cuci. Setelah mencuci daun kuncinya, kita juga mencuci bayam. Terus ini aku lagi motongin batang kuncinya yang dipangkal tadi guys. Tidak perlu digeprek ya guys karena nanti bisa terlalu hancur di dalam air sayurnya guys, seperti itu aja. Setelah siap semua, kita nyalakan kompor, kita siapkan air, masukkan kunci dan juga bawang putih. Setelah airnya mendidih, kita baru masukkan bayamnya ya guys, supaya
cepat matangnya. Terus kita aduk seperti ini, pastikan bayamnya tenggelam ke dalam air, lalu kita tambahkan gula dan juga garam guys. Setelah diaduk merata, kita tutup panci dan biarkan sayurnya layu. Untuk bahan membuat telur padang, kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai keriting guys. Aku memblender aja ini dengan sedikit air guys, tapi kayaknya agak kebanyakan dikit ini tadi. Oke, setelah selesai di blender, kita siapkan wadah, kita masukkan daun kunci dan juga daun bawang yang sudah dipotong. Setelah semua daunnya masukkan lagi bumbu halus, ada tepung terigu dan juga 2 butir telur. Untuk bumbunya, masukkan lada, kunyit, ketumbar, kaldu sapi, garam, dan sedikit gula. Untuk mempermudah membuatnya, ini aku masukkan bumbu-bumbu yang bubuk aja ya guys. Setelah dimasukkan semua bumbunya, kita kocok sampai sedikit berbusa ya guys. Kira-kira telurnya akan mengembang seperti itu, dan di sini aku mengecek sayur bayamnya ternyata sudah matang. Aku matiin kompornya, lalu aku siapin pan. Aku nyalakan kompor, masukkan minyak. Terus setelah panas, aku langsung masukin telurnya ke dalam minyaknya panas ini. Untuk telur versi nasi padang seperti ini, kita membutuhkan minyak yang banyak ya guys. Jadi telurnya harus tenggelam supaya bisa mengembang dan terasa padat ya guys. Tapi minyaknya jangan terlalu banyak-banyak banget, karena nanti akan terlalu boros dan menyerap ke dalam telurnya. Aromanya sudah enak ya guys. Setelah dibalik dan matang, ini aku mau pindahkan ke dalam piring. Karena susah banget, jadi piringnya aku tutupin ke dalam pan, lalu aku balik seperti ini guys. Tara, cantik banget guys. Setelah tidak panas, telur akan sedikit menyusut. Jadi pastikan kalau membuat adonan jangan kebanyakan air, karena nanti telurnya akan terasa lembek guys. Seperti punya aku ini agak kebanyakan air, jadinya kelihatan kurang padat ya guys. Oke, sekian dulu kegiatanku hari ini membuat menu berbuka puasa, yaitu sayur bayam dan telur padangnya. Sudah selesai. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku yang menjalankan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video aku selanjutnya guys. Bye.